Ya, selamat pagi semuanya. Di hari ini kita akan mempraktikkan menulis cerita pendek. Ya, cerita pendek ini yang nantinya akan menjadi penilaian untuk proyek TAS. Ya, tapi sebelum saya tanya, ada tidak masuk hari ini? Ada. Shalom. Total jumlah siswa kita ada berapa? 29. Ada satu yang tidak masuk. Nah, sebelum kita mulai praktik menulis cerita pendeknya, kita akan dasari kegiatan kita hari ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Yunis. Silakan Yunis. Teman-teman, Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu karena telah memberkati kami dapat sampai di sekolah hari ini tanpa mengerjakan sekolah. Tuhan, tolong sertai teman kami yang sakit, hati esok hari dan membantu kami lagi di sekolah dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan membuat cerpen ini. Tuhan, tolong sertai kami agar kami dapat membuat cerpen seturut dengan kehendak-Mu dan kami dapat menghasilkan cerpen yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, saya ingin kalian benar-benar memikirkan baik-baik konsep cerita yang nantinya akan kalian tulis. Ya, jadi pikirkan rencana ya penulisan cerita pendek yang nantinya akan kalian tulis nantinya. Baik itu alur, tokohnya, bagaimana bentuk ceritanya nanti, itu benar-benar harus pikirkan. Saya minta kalian benar-benar memejamkan mata kalian sejenak saja untuk memikirkan sebuah konsep terbaik dari cerita kalian. Saya akan pandu dengan sebuah lagu rohani dan cara keliling untuk menyimaknya. Kalian bisa pejamkan mata kalian. Semua silakan memejamkan mata. Pejamkan mata kalian semuanya. Posisi duduk yang baik. Silakan pejamkan matanya. Pikirkan yang terbaik, sebuah konsep cerita yang nantinya akan kalian tuangkan dalam selembar kertas. Karena saya yakin ide-ide terbaik itu muncul di dalam diri kalian, di dalam pikiran kalian semuanya. Hasilkan karya terbaik kalian melalui refleksi kita hari ini dari materi-materi yang sudah kalian pelajari di sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Kalian pikirkan sebuah konsep yang bagus, judul cerita yang menarik, konflik yang menarik, dan menghasilkan sebuah karya yang begitu memukau. Ketika nanti kalian sudah siap, apa yang sudah kalian pikirkan ini nanti bisa kalian tuangkan di dalam selembar kertas. Biarkanlah pena kalian menari-nari, menuliskan sebuah kisah atau cerita yang benar-benar memukau kalian. Dan katakanlah dalam diri kalian masing-masing, hari ini saya siap untuk melakukannya. Saya siap untuk menulis sebuah cerita yang benar-benar hebat. Sebuah karya sastra yang begitu menarik. Kita sambut pembelajaran cerita pendek hari ini dengan ide-ide kreatif yang tertuang di dalam sebuah selembar kertas.
Sekarang semuanya silakan buka mata kalian dan kita sambut dalam sebuah penulisan karya sastra yang hebat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sekilas cerita dari beberapa dari teman kita. Kita akan panggil beberapa teman kita untuk menceritakan baik itu dari orientasinya, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan dia sendiri dengan resolusi. Untuk yang pertama, kita panggil teman kita untuk menceritakan ceritanya itu seperti apa sih ke depan. Mungkin saja cerita dari teman kita ini bisa menginspirasi kita semua. Kita akan panggil dari yang pertama adalah Justisia. Silakan maju ke depan, Justisia. Jadi hari ini saya akan menceritakan buku depan saya yang berjudul Gadis dan Menopang Kehidupannya. Jadi untuk orientasinya di sini, gadis ini merupakan seorang gadis yang masih belajar dan dia bernama Glory yang berumur 19 tahun. Di sini karena hobinya yang masih belajar, dia juga rajin membaca buku untuk meningkatkan ilmu yang dimilikinya. Dan dia sangat suka sekali membantu teman-temannya, terutama untuk perihal kesulitan belajar di sekolah. Untuk rangkaian peristiwa, jadi di sini Glory tiba di rumah nenek pada di malam hari, dan di sini Glory mendapatkan pencobaan di mana saat ia ditinggal oleh kedua orang tuanya, dia harus mendapatkan pencobaan di mana kedua orang tuanya ini tidak mendapatkan kabar. Dan karena perihal tersebut, Glory akhirnya memutuskan untuk bermalam di rumah nenek. Namun sampai 1 minggu pun kedua orang tua Glory ini juga tidak mendapatkan konfirm maupun kabar apapun. Dan akhirnya media massa pun memberi pengumuman bahwa kedua orang tua Glory ini harus terkena musibah, yaitu kedua orang tua Glory ini harus mendapatkan tindakan kriminal saat mereka bekerja di luar kota. Dan di sanalah Glory mulai down dan stres. Dia terkena shock karena kedua orang tuanya tadi dari pengumuman dari media massa tersebut. Dan disinilah Glory mulai putus asa dan ia berubah menjadi anak yang cukup introvert, menjadi anak yang diam, yang tadinya ia sangat memprioritaskan
hal belajar untuk meningkatkan prestasinya, juga ilmu yang ia miliki. Hal itu pun tidak lagi terjadi sama dengan kondisi Glory yang sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya teman-teman Glory pun menyadari hal itu, dan teman-teman Glory ini berinisiatif untuk membantu Glory dengan cara seperti membantu biaya, karena kedua orang tuanya juga sudah tidak ada, dan terutamanya yaitu membantu Glory ini untuk mengembalikan kondisi Glory yang pertama, yang dimana karakter Glory ini rajin belajar, anak yang ceria dan riang. Dan untuk resolusinya, dan dengan berjalannya waktu, seorang gadis berumur 19 tahun yang bernama Glory ini akhirnya dapat mengembalikan kondisi kehidupannya serta juga mental yang ia miliki, dan ia memutuskan untuk menerima keadaannya juga melanjutkan cita-citanya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Cecilia. Oke, semoga cerita yang disampaikan Cecilia ini dapat menginspirasi kita semua ya, melihat sekeliling, gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita di hari ini, kita akan simpulkan bersama-sama pembelajaran yang sudah kita lalui selama 2 jam pembelajaran ini. Tapi sebelumnya mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Oke, silakan Matthew untuk disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiri, Matthew. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dalam materi ini, yang pertama, kita perlu waktu yang tenang supaya kita dapat mengeluarkan ide yang paling terbaik untuk kita. Yang kedua, ternyata cerpen ada rangkaian atau bangunnya, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi. Dan yang terakhir, supaya cerpennya tidak Lebih menarik gitu ya. supaya lebih menarik, ada bahasanya yaitu majas. Terima kasih Matthew, tepuk tangan dong untuk Matthew. Betul sekali, seperti apa yang disampaikan oleh Matthew. Jadi untuk mempercantik, memperindah dari karya yang kita buat, kita harus melengkapinya dengan gaya bahasa yang indah. Gaya bahasa dalam penulisan cerpen adalah salah satunya adalah majas. Ya, jadi itu harus kita tuangkan dalam cerita pendek kita. Cerita pendek juga dibangun dengan sebuah struktur yang namanya adalah orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Oke, itu adalah simpulan pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Grace. Silakan Grace untuk maju ke depan. Terima kasih Grace. Oke, selanjutnya silakan disiapkan terlebih dahulu. Salam Grace. Greeting to the teacher. Thank you, and God bless you. God bless you.